Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ini ada saudara Dudung, Rahman di Korea ya. Iya, Pak. Kemudian ada Nandia Rifki Jevinta ya. Oke, Dudung ini coba progress report 10 menit aja, silakan. Baik, eh, saya mulai aja. Terima kasih Bapak Ucu sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan tugas akhir. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin cuaca lagi musim dingin-dinginnya, lagi musim salju, dan juga pekerjaan saya kebetulan sedang dikejar-kejar target, jadi jarang mengikuti bimbingan Bapak. Sekali lagi saya mohon dimakluminya. Untuk sekarang cuaca rada bagus dan saya juga pekerjaan di perusahaan sudah mulai sedikit santai, jadi saya banyak luang waktu di weekendnya, ada libur juga. Baik, saya mulai aja untuk progres TA saya ini, yaitu judulnya Sistem Rekomendasi Tempat Wisata di Korea Selatan menggunakan metode item based collaborative filtering. Metode ini turunan daripada metode yang ada di dalam modul-modul data science. Baik, untuk mempercepat waktu, di sini sudah saya buat di format yang sudah sesuai dari arahan kampus. Di sini juga sudah, cuma belum selesai semua sih Pak. Ini bagian-bagian bagian yang bab ini sudah analisa, sudah ada pengantar. Ini bagian abstrak ini mungkin masih dalam tinjauan lagi, nanti ada revisi mungkin dari saya atau dari Bapak mau menambahkan untuk abstraknya, boleh Pak, nanti di apa dikasih komen aja di bagian apa di link Google Doc itu ya Pak ya. Oke, oke lanjut terus 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 ya, terus. Ya, Ya, ini untuk daftar isi juga saya rasa udah sesuai dengan format yang dikasih dari kampus. Saya ya, menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif karena ini yang saya ambil adalah data-data berupa angka. ya. Jadi Bagus bagus, udah cocok ya, ini, jadi sesuai, metodenya kuantitatif. sesuai. Iya, Terus iya. lanjut. Nah, untuk bab 3 di sini saya bacakan di daftar isi ada perhitungan tentang metode item based collaborative filtering, terus ada pengertian collaborative filtering, terus ada mean absolute error, ada SDLC atau waterfall juga ini saya cantumkan sebagai eh, referensi, dan tata cara di bagian konten webnya nanti. Ada juga user acceptance test, skala Likert. Untuk hasil Itu pembahasan skala di sini, Likert ya, bukan Libert ya, ya. oh Likert. iya, 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 Likert ya, Oke, Likert. Ya, iya, iya. ya lanjut. Ya. Nah, di bagian hasil dan pembahasan ada bagian kebutuhan sistem, ada implementasi, ada integration testing, ada pembahasan ketercapaian tujuan penelitian, ada pemodelan OOP. Ini sebenarnya saya tuh agak bingung Pak, pemodelan OOP-nya ini terkait konten webnya rada kurang nyambung gitu saya, karena saya konten webnya ini memakai WordPress gitu Pak, pakai template WordPress biar lebih cepat gitu. Kalau ngebangun dari PHP itu kayaknya kurang waktunya gitu Pak. Ya kayak itu OOP itu nggak usah dimasukkan karena kan ada Oh, sudah ada iya, iya. template-nya ya, sudah Oh template. gitu. Nggak usah, Heeh, itu nggak usah. Itu kalau ya memang Pak. betul scratch from beginning ya, betul membuat sketsa dari awal iyalah. Iya, iya.
Ya lanjut. Ya. Ya mungkin ini juga ada daftar gambar belum, Oke. pendahuluan. Ya lanjut terus. Iya, Pak. Perumusan masalah Nah, juga. perumusan masalah ini, Dudung. Hmm, Perumusan masalah itu eh, kebalikan atau antitesa dari tujuan Anda mendesain web ini. Ya, iya, iya, antitesa aja. Kalau web Anda ini punya kelebihan memberikan informasi dalam hal itu informasi ini ya lokasi wisata, iya, iya, kan ini kan nanti bisa dibuat antitesa kebalikannya. Kalau ada kemudahan, berarti kan ada kesulitan, itu iya, kan. iya, iya. Nah, itu aja. Apa kesulitannya gitu kan ketika belum ada web ini. Nah, itulah permasalahan ya. Oh iya, iya, Pak. Aja ya. Munculkan satu atau dua permasalahan di sini ya. Iya, Pak. Jadi Berarti, permasalahan itu bisa jadi adalah antitesa daripada tujuan yang mau Anda hadirkan di dalam desain web ini. Oke, bagus. Ya, ya lanjut. untuk metodologi penelitian, ini sih udah sepertinya udah cukup. Pengukuran variabel. Ini untuk teknik pengumpulan data ada 3 poin, Pak. Saya cuma nyantumkan studi literatur, penyebaran angket, sama observasi Ya, lanjut. untuk pengolahan dan analisis data. Ada reduksi data, display data, kesimpulan verifikasi data, konten, tematik, lokasi dan jadwal penelitian. Ini juga belum implementasi. Ini implementasi metode yang saya gunakan, Pak, pakai item based collaborative filtering. Nah, ini yang SDLC waterfall, implementasi maintenance. Ini bagian diagram IPO, ya, bagian diagram input, proses dan output, pengelolaan program IPO, sistem flow-nya seperti ini, Pak. Kira-kira masuk nggak, Pak? Oh, udah cukup itu cukup banget. Oh, cukup saya. Iya, Detail itu, iya, detail, Pak. Nah, detail. Udah bagus sekali nih, iya, Pak. Dung. Bagus sekali, Dung. Nah, ini untuk bagian konten program, eh, saya Konten gambarkan. ya, Dung, Dung. Iya, Pak. Konten bukan konteks ya. Iya, iya, konten, Pak. Ya, oke ya. Konteks Konten. apa konten? Konten, Pak. Ya, oke. Ya, oke, bagus. Saya Udah, gambarkan udah, saya. ini udah selesai, Dung, sebenarnya. Tinggal dikeput aja. Iya, Pak, ini ada bagian apa, bagian yang belum masih saya proses nih. Ini untuk diagram Ya, ya, berjenjang, ya, ada ya, sistem rekomendasi, ya, ya. ada ini. Terus ada data flow diagramnya. Ini seperti ini, Pak, saya buat. Untuk keterangannya, ya ini ada
konseptual data modelnya saya gambarkan seperti ini, data berupa database-nya tuh cuma saya gambarkan seperti ini aja, apa cukup, Pak? Cukup lah gitu. Ya. Ya, soalnya kan ini kan pakainya template WordPress gitu, jadi Ya, database-nya sangat sedikit gitu, sesuai yang ada di template gitu. ya, ya. Ya. Desain antar muka ini apa belum saya masukkan, Pak, karena masih di edit-edit Ya, desain webnya gitu. ya. Eh, Oke, Duk. Dudung udah selesai nih. untuk apa development testing saya buat seperti ini, Pak, Ya. tabelnya. Yang penting gini, Dudung, di Ya, dalam Pak. rancangan Anda ini, Anda harus bisa menjelaskan, ya kan, Iya, iya. kolaboratif metode tadi itu, metode kolaboratifnya di mana, ya. Iya, iya, iya. Iya, Jadi Anda di hasil ini, terutama di hasil ya, iya, iya. apa itu, kalau ini nggak usah lah, ya, ini apa itu eh, implementasi ya. Iya, iya. Implementasi ini jelaskan aja dalam satu halaman, satu dua halaman ya. Nggak usah Iya, iya. didetailkan gini, nggak usah jadi Oh, subbab, gitu. Iya, nggak usah iya. jadi subbab, implementasi gitu aja. Iya, Implementasi Pak. cukup yang halaman-halaman itu nggak usah, halaman master user halaman itu nggak usah, kan sudah ada gambarnya tuh, ya, Iya, Pak. sudah ada gambarnya. Jadi Anda terus menjelaskan aja gitu kan, page ya, halaman utamanya seperti apa, kemudian komponen-komponen subpage-nya seperti apa, gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian proses daripada metode kolaboratif Anda di mana itunya. Iya, iya. Nggak semua menu itu, nggak, tidak semua menu itu kan pakai metode kolaboratif tadi yang Anda sampaikan. Iya, iya. Nah itu Iya, aja iya. ya. Ini udah oke nih ya. Tinggal selesaikan aja. Iya, Pak. Kemudian pengujian black box, ya kan. Pengujian black box itu per menu aja, per menu. Oh, gitu gitu. Iya, Pak. Ya. Oke, Pengujian black box. ya. Ini udah bagus, Dudung. Udah oke nih. Tinggal dipercepat ini, Dudung. Iya, Pak. Ini sebenarnya apa masih agak kurang kurang mantap sebenarnya, Pak, ini isi-isinya. Tapi nantilah saya review-review lagi, Pak. Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Tinggal dipercepat ya, Ini Dudung ya. iya, Pak, siap. Ini Cepat aja, untuk ya. yang pemodelan OOP ini berarti ini kan Entity, saya ya. Entity ya. iya, iya. Pemodern OP itu nggak usah, ya. Iya, iya, Pak. Karena kan Anda sudah ada template webnya, tinggal dimodif aja kan. Iya, iya, iya. Langsung use case aja, langsung apa itu waterfall, Iya, Pak. ya. Ini juga Ini apa nggak usah. ya nggak usah ya, Pak, ya. Ya. Iya. Ya, oke, ini nggak Udah usah. sih, Ya. Pak. Ini ya. Baru segini sih, Pak, untuk bab 4 Ya. ini cuma kesimpulan dan saran. Ya paling Nah, dapat gini dong, daftar pustaka. Ya, Pak. ini sudah oke, udah jadi ya. Iya, iya. Tinggal diselesaikan aja webnya, ya. Iya, iya. Kemudian web Anda itu diuji tadi tuh, uji alpha sama uji beta ya. Iya, iya. Ya, uji betanya nanti apa itu coba Anda panggil teman-teman Anda, ya kira-kira Iya. 30 orang lah untuk menggunakan web ini, ya. Gimana penilaiannya, ya. Iya, Penilaian iya. di pengguna, ya. Nah, Siap, penilaian dari Pak. pengguna ini sangat penting karena pengguna Iya, itu iya. yang memberikan evaluasi seobjektif mungkin kepada desain Anda, ya. Iya, iya. Ya, oke. Oke, ini udah Ya bagus. mungkin iya, Pak, udah mungkin udah tinggal isi daftar pustaka ini belum Ya, saya isi, Pak. nggak Iya. apa-apa. 2 minggu lagi bisa kayak ini, Dudung. 2 minggu lagi, jangan lama-lama ini. Iya, Pak, insya Dan Allah bisa, diselesaikan Pak. ini, Saya kejar lah. Insya Allah saya kejar, Pak. ya. Ya, Pak. Coba dikejar ya. Selesaikan aja lah Ya, itu Pak. ya. Ya, ya. Apa itu dengan web Anda. Ya. Karena waktu kita apa itu sangat agak sempit ini waktunya, ya. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Oke, cukup Dudung ya. Tinggal diselesaikan, ya. ya, Pak. Eh, ya udah, Pak. Terima kasih. Ini saya stop share screen-nya, Pak, ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Bapak Ucu. Saya kembalikan lagi ke Bapak Ucu. Ya, Terima kasih. terima kasih Dudung ya.
walaupun cuaca di sana sangat ekstrim ya. Iya Pak, ini lagi musim salju ini. Sama keluarga di sana duduk Oh, keluarga enggak sih Pak, sendiri. sendiri. Ya, ya. Iya. Berarti keluarga di anu asli di Jakarta aslinya ya duduk ya. Iya Pak, saya di Cianjur Pak. Oh, di Keluarga mana? di Cianjur. Cianjur. Iya Pak. Iya. Enak Cianjur. Ya. Iya Pak. Oke, apa itu Dudung tinggal sedikit aja Iya Pak. selesaikan webnya, kemudian buktikan bahwa di dalam web itu ada metode yang utama ya, metode utama Iya, mengenai iya. collaborative selection tadi yang Anda sebutkan ya. Iya Pak. Nah, tinggal sedikit itu, tinggal sedikit ya. Yang penting Iya Pak. data data wisatanya yang banyak, data Iya, wisata iya Pak. Iya, iya. data wisatanya di Korea itu apa saja yang kalau bisa gini, data wisata itu ada juga pada pertimbangannya ya. Iya Pak. Karena kita itu sebagai pembuat atau perancang sistem atau Iya, developer iya. sistem itu mempertimbangkan jenis-jenis wisata yang perlu dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, misalkan. Iya, iya. Karena website Anda ini kan digunakan untuk pengguna Indonesia, ya. Iya, iya. Nah, wisata mana yang perlu atau juga penting dikunjungi sebagai ikon-ikon wisatanya di Korea Selatan sana, ya. Iya Jadi, Pak. jadi pertimbangan gitu. Nah, oke Nadia, Rifki, Jevinta, halo, halo. Halo, iya Pak. Ya, Halo, halo. oke. Gimana progresnya, Nadia? Eh, share screen ya Pak. Ya, silakan, silakan. Ya. 10 menit ya, tunjukkan. Baik Pak. Ini udah jadi ini juga sama seperti itu, Saudara Dudung. Ini untuk pendahuluannya Pak. Iya, iya. Ini untuk rumusan masalah yang kemarin udah selesai. Oke, bagus. Tujuan penelitian, Nah, coba-coba perusahaan masalah. rumusan masalah. Ya. Nah, betul. Perumusan masalah itu supaya lebih tajam, kalimatnya itu adalah kalimat yang menunjukkan ada permasalahan, ya. Kalau misalkan ada masalah itu kan kalimat-kalimatnya kan untuk bahasa ilmiah itu rata-rata ya. Misalkan nomor 3 itu mengetahui keakurasian dalam menentukan siswa berprestasi, ya. Berarti rumusan Ya, masalah kan bisa kita pertajam dengan kalimat ya kan. Itu perlunya dibuat satu sistem yang akurat ya dalam membuat dalam menentukan siswa berprestasi gitu kan. Jadi itu kita bisa membuat kalimat itu tajam ya, kalimat tajam. Jadi rumusan masalah itu apa? Misalkan menentukan keakurasian ya. Perlunya dibuat satu sistem yang dapat digunakan untuk menentukan keakurasian. Ya, itu kan boleh ya. iya Pak. Untuk misalkan itu belum adanya sistem yang menggabungkan antara K-means dan descent tree, ya kan in the case penentuan siswa berprestasi. Nah, itu ya. Jadi Iya Pak. masalah itu yang kita buat kalimatnya itu tajam kalimatnya. Jadi kalau yang Anda tulis seperti ini lebih tepat ke tujuan sebenarnya ya, ke tujuan Baik dari Pak. penelitian ya. Oke, nanti dibenahi ya. Iya Pak. Baik Pak. Nah, akhirnya kan confuse ya. Tujuan Iya penelitian Pak. dengan permasalahan akhirnya confuse ya, gitu. Ini Oke, landasan terus teorinya Pak. ya. Algoritma K-means. Ini decision tree Pak. Ya. Sama Google Core. Ya, bagus. Udah bagus ini. Nadia, ini perhitungannya ya. Ini untuk pemodelannya Pak. Ya. Pakai equation editor ini ya. Iya Pak. Maksudnya Rumus ini pakai equation editor nggak? pakai Pak. Oke, bagus ya. Bagus sekali. Terus ini Pak. Algoritma decision tree-nya Pak. Ya, oke. Ya. Apa entropi itu Nadia? Entropi itu pembuatan ini apa? Apa entropi? eh, Pembuatan pohon keputusan Pak. Hmm.
Oke. Ya. Entropi. Entropi itu kekacauan, ya. Kekacauan daripada satu sistem. Ya, jadi kenapa itu disebut ini ada unsur ketidakpastian ya. Namanya juga kekacauan ya, kekacauan atau ketidakpastian. Berarti kan apa? Di sini kan ada probabilistik ya, Iya, Pak. ada probabilistik ya. Jadi kalau misalkan Anda buat apa itu keputusan yang kita buat itu kan ini probabilistik sebetulnya ya, keputusan Iya. yang kita buat itu. Atau kemungkinan ya, menghasilkan suatu kemungkinan ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk cara kerja aplikasinya, Pak. Oke, ya. Oke, bagus. Ya. Hmm. Ini untuk pengujian, Pak. Ya, oke. Oke, bagus. Ya, lanjut. Untuk penjelasan tabelnya, Pak. Ya, ya. Ini Google Collapse-nya ya. Iya, Pak. Keren sekali. Bisa nggak diperjelas gitu ya gambarnya? Apakah ini kurang jelas, Pak? Mungkin di laptop Anda bagus ya. Kalau ditampilkan agak anu ya. Ya cukup lah, cukup cukup. Ya, cukup. Udah bagus. Ya. Coba aku lihat webnya. Ini Oh, kan ini bukan. perhitungan semua ya ini ya. Perhitungannya sesuai ya dengan rumus Anda tadi ya. Iya, Pak. Oke, bagus ya. Oke. Nah, ini bagus ini. Nah, ini baru cantik ini. Ini, Cantik Pak. sekali ini. Oke, bagus. Bagus. Oke, bagus. Keren Ini sekali. untuk pengujiannya nih, Pak. Udah Iya, ada iya, pengujian. iya. Bagus sekali. Sama ini, Pak. Nilai AUK. Hmm. Iya, bagus sekali. Keren yang ada ini. Ini untuk hasil dan pembahasannya, Pak. Iya, oke. Bagus. Tabel itu tulisan di atas ya, bukan di bawah ya. Captionnya tabel itu. Ini, Pak. Kalau gambar di bawah captionnya. Heeh. Tabel itu di atas. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Hmm. Oke, lanjut. Oke, apa kesimpulannya? Nah, Kesimpulannya ini, Pak. Jadi dari penelitian yang sebelum yang dilakukan itu menggunakan eh, menggunakan apa, atribut jarak sekolah sama ini jarak sekolah sama apa ya, saya lupa Pak. Dan menggunakan algoritma K-means doang Pak. Jadi kita menggunakan dua-duanya Pak. Ini, Pak. Tingkat keakuratan prediksi dalam algoritma decision tree itu 59% Pak. Dan untuk AUK-nya 0,33 untuk menentukan siswa berprestasi dengan prestasi kelas dan prestasi sekolah ditemukan bahwa tidak berpengaruh untuk masalah tersebut begitu Pak. oke, berarti keakurasian Anda 59% ya? Iya Pak. Jadi nggak masalah. Apa sarannya? Kalau 50, kenapa kok nggak sampai di atas 60% gitu? Eh karena apa namanya? Ituannya Pak. Eh decision tree ini tidak pengaruh kepada siswa berprestasi kepada prestasi kelas yang dan prestasi sekolah yang telah dibuat begitu Pak. Ya, oke. Hmm, 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 hmm. Oke, nggak masalah ya. Untuk sarannya Hmm. Ya, oke, bagus ya. Oke, bagus. ini daftar pustakanya Pak. Bisa nggak apa itu gini apa itu ditambahkan datanya? Datanya udah saya tambahkan, Pak, yang Tambah. tadinya 18 udah jadi 28, Pak. Oke. Tadi Anda menyebutkan area of curve AUC tadi itu. Iya, AUC Pak. itu adalah grafik apa tabel? AUC. Au AUC ini sebenarnya kalau
yang AUK-nya doang itu penilaian, Pak. Jadi penilaian ini, Pak. Oh, Kalau gini-gini, ada yang supaya nggak membingungkan orang, AUC itu kan namanya juga area ya, area kurva, betul kan? Area di bawah kurva. Bisa nggak iya, Pak. dibuat istilah yang kira-kira itu tidak membuat orang bingung? Kalau Anda menyebutkan ini area di bawah kurva, berarti kan ada grafik itu. Berarti AUK aja begitu, Pak? Jangan. Coba carikan istilah ya, yang itu kira-kira itu kan data tabel 0,33 ini ya. Iya, Pak. Nah, jangan area of curve. Karena kalau Anda area of curve, berarti kan Anda diminta menunjukkan gambarnya, pembuktian. Baik, Pak. Ambang aja lah gitu ya. Atau batas. Nilai 0,33 ini apa? Eee, Nilai pengujiannya, Pak, ini, Pak. Ya udah jadi nilai pengujian aja. Baik, Pak. Jangan nilai AUC. AUC itu nanti Anda itu membingungkan banyak orang, ya. Baik, Pak. Jadi batas 0,33 itu batas apa? Batas batas keakurasian atau gimana menurut Anda? Batas keakurasian, Pak. Ya oke lah, sebutkan aja, ya kan? Limit akurasi gitu ya. Limit Iya, Pak. akurasinya, ya. Kalau ini untuk Batas prediksinya, Pak. akurasi. Ya, oke, itu kan AUC itu diperoleh dari perhitungan matrik kan? Ya? Iya, Pak. Ini ya. Nah, oke bagus. Jadi Anda bisa sebutkan bahwa apa itu limit akurasinya diperoleh sebesar 0,33 ya. Iya, Pak. Sementara dari pendekatan decision tree menunjukkan bahwa 59% ya. Iya, Pak. Sehingga Anda bisa membuat satu analisis bahwa ada apa itu eh, hubungan antara 59%. 59% diperoleh dari mana? 59% ini hitungannya. Itu hasil prediksi, Pak. Ini, Pak. Ah, oke Apa, oke oke. Ya ya. Oke. Oke oke oke. akurasinya, Pak. Oke. Hmm, oke. Disebutkan ya 59% disebutkan ya. 59% Iya, Pak. tadi diperoleh dengan perhitungan yang di nomor gambar tadi kan, ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Sehingga 59% ini apa itu jika kita evaluasi maka ditemukan batas ambang sebesar 0,33 gitu kan. Nah, kok 0,33 ini mengindikasikan apa? Tadi yang Anda sebutkan. Yang 033 ini pengujian, eee, akurasi, Pak. Akurasi. Iya, Pak. Katanya 59% tadi itu 59. Ini prediksi, Pak. Hasil Oh, iya. prediksi. Mmm. Oh, berarti 59 itu Anda uji dengan 0,33 itu. Iya, Pak. Jadi Betul nggak? dilanjutin, Pak. Jadi habis nilai ini, kita uji pakai yang nilai ini, Pak. Akurasinya 59%. Oh. Oke, berarti ini dua parameter ya. Akurasi Iya, Pak. 59% dan itu juga memenuhi mencapai hasil 0,33. Iya. Yang mau saya tanyakan kepada Anda, 0,33 ini indikasinya apa? Indikasinya menunjukkan apa 0,33 ini? Halo, Oh, gini-gini. AUC itu yang paling bagus berapa? AUC itu satu apa nol? Nol sampai satu misalkan. 1, Pak. Satu ya. Iya, Pak. 1000, Pak. Hmm. Oke oke oke. Gini, gini. Saya paham, saya paham. Berarti ini area under curve ini gitu kan, itu kan menunjukkan menunjukkan hmm, bisa nggak ini 0,33 ini sebagai variasi itu ya, variasi kesalahan itu. Bisa sih, Pak. Jadi kurang, ya karena
apa namanya 59 dan 0,33 jadi tidak apa atribut yang digunakan tuh tidak cocok di Decision Tree gitu Pak. Ya. Tidak Atributnya ya, berpengaruh. bukan desentrinya ya. Iya, Desain atribut, desain inputnya, input yang berpengaruh ya, gitu ya. Jadi Anda betul, Anda tidak menyalahkan desentri di sini kan, iya Pak. tapi Anda atribut yang digunakan ya, itu yang harus diperbaikan gitu maksudnya. Hmm. Oke, berarti 0,33 ini mengindikasikan ya ketepatan di dalam ini ya, itu mencapai hasil ya, ketepatan ya. Iya Pak. Ya oke, nggak ada masalah ya. Baik Pak. Ini Anda tambahkan penjelasannya aja ya. Baik Akurasi Pak. 59% dan 0,33 ini harus kita jelaskan secara detailkan ya. Baik Apa Pak. maksud daripada 0,33 ini supaya orang nggak bingung ya. Baik Pak. Ya, sehingga itu dalam kesimpulan Anda itu adalah itu ada yang perlu diperbaiki di dalam perancangan atribut tadi gitu kan untuk image maupun untuk desentry ya. Iya Pak. Baik Pak. Ya. Nggak apa-apa ya, bagus itu. Oke, bagus ya. Tapi hasilnya sudah dengan fakta nggak? Iya Pak. Hasilnya sudah dengan fakta. Kan menggunakan Google Colab Pak. Oh, nggak dalam kasus yang sebenarnya itu Anda kerja di sekolah kan ya? Anda Iya. bekerja di sekolah. Enggak Pak, waktu itu kan kebetulan magang di sekolah begitu Pak. Jadi saya Oh, mengambil nilai yang ada di sekolah begitu Pak. ya oke, oke nggak ada masalah ya. Coba nanti ini diperbaiki, gitu, sarannya, kesimpulan maupun saran ya, Iya Pak. mengacu kepada analisis hasil tadi itu ya. Hmm. Untuk menentukan siswa berhasil ditemukan bahwa tidak pernah. Ini kalimat terakhir Anda itu harus dibenahi kalimat terakhir itu untuk menentukan siswa berprestasi, Hmm. temukan bahwa tidak berpengaruh untuk masalah tersebut. Maksudnya apa ini? Jadi oh iya Pak. Salah Pak. Ini kan Untuk nggak nyambung kata-katanya Pak. kalimatnya, ya. Iya Pak. Ya, jadi Anda membahas saja gitu kan. Kenapa tidak akurat ya? Kenapa kok Iya Pak. akurasinya 59% ya? Dan juga area under the curve ya, itu juga kenapa Iya. kok 0,3 itu aja ya. Jadi Siapa? Anda membahas ya, tambahannya adalah membahas kenapa ya kok tidak bisa akurat sampai di atas 75% misalkan ya. Kenapa area under the curve-nya 0,33? Idealnya kan satu ya, Iya betul? Pak. Satu apa nol? Satu Pak. Oke, itu aja, bahas itu aja ya. Anda menjawab itu ya. Iya Pak. Oke, udah beres ini ya. Iya Pak. Siapa? Selesaikan saudara Dudung dan saudara Nadia ya. Ini udah bagus Siap. sekali ya. Nah, memang Betul penelitian Pak. itu harus seperti itu. Penelitian itu tidak harus mengada-ngada ya kan, atau juga itu akurasi 90%. Tapi orang jadi tanda tanya gitu ya. Kenapa? Karena filosofi daripada metode metode itu yang kita gunakan ini itu adalah metode yang tidak pasti ya. Makanya tadi disebutkan kan entropi, kekacauan dari sistem ya. Kita tidak bisa memastikan ya, tapi hanya bisa menghasilkan suatu probability ya. Probability-nya apa itu 59% ini ya. Dan itu juga AUC-nya 0,33 ya. Oke, bagus Nandia ya. Tinggal Baik diselesaikan Pak. ya. Minggu depan ya Nandia. Iya Pak. Siapa? Oke. Oke, betul. Ada lagi pertanyaan saudara-saudara? Berarti minggu depan ketemu lagi di Zoom Pak? Ya, Zoom ya. Ya. Hari Sabtu ya, minggu depan ya. Iya. Siapa? Oke. Coba dikebut ya, Dudung sama Nandia ya, dikebut ya. Ya Pak. Siap. Selesai ya, biar cepat lulus ya. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktu Anda ya. Prinsipnya adalah kalau kita membuat satu tulisan ilmiah itu adalah harus seobjektif mungkin ya, dan coba dirasakan ya. Apa yang mau Anda tulis itu dirasakan. Karena tugas akhir itu masterpiece daripada pekerjaan Anda ya. Tapi itu karya ya, karya monumental ya. Jadi apa yang Anda tulis itu usahakan adalah kebenaran ya.
kebenaran ya. Kebenaran itu memang kalau dalam hal seperti ini saudara-saudara, itu kan yang tahu kan Anda sendiri sebenarnya. Ya. Yang paling tahu adalah Anda sendiri. Akhirnya apa? Coba apa yang Anda peroleh itu benar enggaknya itu Anda rasakan. Ya. Oh, ternyata benar ya, gitu ya. Itu benar itu melalui proses perenungan, ya. Karena kita itu mendalami ilmu pengetahuan, tidak boleh hanya kulitnya. Coba dirasakan, diinternalisasi. Apa yang saya lakukan ini benar apa enggak? Ya, karena kan Ya, Kak. apa yang Anda lakukan nanti dibaca oleh orang. Ya, jangan sampai nanti Nadia jadi capres misalkan gitu ya. Tulisannya itu, wah ini salah Pak, jangan. Ya, walaupun salah itu diizinkan ya, tapi jangan. Kalau misalkan itu hasil penelitian yang itu terverifikasi, ya. Sehingga apa yang kita tulis itu sebetulnya adalah merupakan itu artikulasi dari hasil-hasil yang kita verifikasi dan kita sajikan dengan benar. Nah, gitu ya. Sehingga oh betul ini. Betul. Betul ini. Gitu. Jadi orang itu wah betul ini berarti orang ini meneliti ya, meneliti ya. Jadi kita tidak boleh asal nulis, tapi kita juga harus menulis dengan merujuk kepada atau mengarah kepada hal yang benar ya. Nggak apa-apa saudara, Anda kan latihan ya, latihan ya. Yang dosen-dosen aja juga perlu dilatih sampai dia sekolah doktor ya. Hanya untuk nulis yang benar, ya nulis yang benar, penelitian yang benar itu perlu dilatih sampai di level doktor ya. Anda S1 ya kan udah bagus ya, udah sangat bagus sekali ya. Hmm. Oke Dudung, Nadia, Ya, cukup? Kak. Pak, satu Ya lagi, silakan. saya kan ini kan meneliti di 7 kota, Pak. Kira-kira ini isi dari objek-objek wisata yang dari 7 kota itu kira-kira dimasukin nggak Pak ke naskah TA-nya di bagian isi itu? Lampiran aja, Oh gitu. lampiran saja ya, Iya, iya. Iya, Pak. lampiran Siap, saja Pak. boleh ya. Gitu. Siap, Berarti Pak. kan Siap. Anda harus moto video gitu Iya, iya. katanya. Iya, iya. Siap, siap, Pak. Ya, ya, ya. Ya, oke, 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 oke. Ya, itulah meneliti ya. Meneliti itu pekerjaan memang berat ya. Tapi karena penelitian itulah ya kan, itu negara itu bisa maju. Karena penelitian lah perusahaan itu bisa maju. Ya, coba Anda lihat sekarang Hyundai, Hyundai itu kan sekarang beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik ya. Iya. Dari internal combustion engine itu switch ke mobil listrik. Itu kan penelitian, nggak langsung oh kita beli ini langsung nggak bisa ya. Hyundai itu harus meneliti gitu kan, betul nggak ini nanti saya untung. Dia investasi jutaan dolar untuk meneliti mobil listrik. Kenapa? Karena situ ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai. Baterainya, kan gitu ya. Sistemnya gitu ya. Yang selama ini dia nyaman dengan ICE ya, internal combustion engine ya. ICE itu mesin berbasis pembakaran ya. Dia sangat nyaman sekali menguasai Hyundai itu di Korea kan. Ya dong betul ya dong ya. Betul, Pak. Betul Menguasai sekali. sekali. Tapi karena tren ke arah mobil listrik, dia harus banting setir. Banting setir itu apa? Banting setir itu nggak langsung, oke kita buat mobil listrik, tidak. Tapi dia penelitian dulu, penelitian bangun labnya dulu, nyewa peneliti, ya betul nggak baterai gimana ini baterainya, ya kestabilannya bagaimana ini, terbakar nggak ini, oh itu penelitian. Dan penelitian itu sangat mahal, sangat sangat mahal, ya kalau penelitian yang sekelas perusahaan. Karena kalau dia tidak berhasil membuat penelitian, dia nggak survive. Ya. Toyota juga sama. Hyundai dan Toyota ini ketar-ketir udah mulai pasarnya udah mulai digerus oleh oleh mobil-mobil listrik ya kan. Bayangkan tuh mau perusahaan segede gitu ya, Hyundai ya, Toyota gitu kan itu udah mulai ketar-ketir ya. Waduh, kalah aku kalau nggak meneliti. Ya, jadi 20 tahun yang lalu Toyota itu sudah investasi sama Hyundai mengenai mobil listrik ya, mobil listrik cari potensinya gitu kan. Jerman nggak kalah lagi. Jerman gitu, wah, aku nggak mau pakai mobil listrik dengan caranya orang Asia. Dia pakai hidrogen. Itu juga sama penelitian, penelitian 20 tahun yang lalu. Bagaimana hidrogen? Ya hidrogen ini bagaimana peluangnya? Apa masalahnya? Kenapa kok hidrogen dihindari? Oh, itu diteliti, diteliti ya. Nah, seperti Anda ini juga sama. Meneliti itu butuh waktu, butuh pendalaman, butuh juga perenungan, merenung. Betul nggak apa yang saya lakukan ini? Ya, kira-kira kedepannya bagaimana? Ya, sehingga saudara-saudara kan orang itu menemukan karya-karya monumental, ya, bukan karena dia
tahap itu bangun tidur langsung menemukan tidak ya. Dia menguji berulang-ulang salah gitu ya. Kayak Nadia tadi ya, kenapa akurasinya 59%, nggak apa-apa, itu bagus. Justru ini yang saya harapkan ya. Yang seperti ini jangan takut Nadia ya Pak, nggak 90% Pak seperti di paper-paper itu. Kan kita nggak tahu mereka itu benar apa enggaknya ya, nggak tahu. Dan juga ngitungnya juga saya nggak pernah lihat itu ya, ngitungnya itu betul nggak ngitungnya itu ya. Karena kalau kita ngitung saudara-saudara, number itu nggak sembarangan ya, number ya. Jadi misalkan Anda membuat mobil listrik ya kan, Pak, baterainya itu mampu 5 jam Pak, Jakarta Surabaya. Betul nggak 5 jam? Orang ngomong 5 jam itu kan berarti dia harus bertanggung jawab ya. Kalau nanti konsumen ya, itu ternyata 3 jam, wassalam itu. Kita ngomong 5 jam itu nggak mudah ya. Baterai tahan 5 jam. Atau produk apapun ya, punya spesifikasi sekian Pak. Itu nggak mudah ya. Itu ngujinya ribuan kali kan, dan nggak berhentian. Yakin ya ini Pak, seperti itu. Itulah yang merupakan hasil penelitian ya, dalam contoh hasil pengujian ya. Oke, bagus Dudung dan Nadia ya. Kita insya Allah minggu depan ketemu ya. Oke, selamat mengerjakan saudara-saudara, dan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya wabarakatuh. rekam Terima ya, nanti kasih, saya Pak. Terima kasih, buka. Pak. Ya. Iya.